Hello guys, welcome to BTS Business Talk Series. Hari ini kita ketemu teman lama kita, an old friend of mine, yang which is sekarang dia jadi fotografer hebat, fotografer yang kliennya sudah dari belahan dunia, dan bahkan artis-artis pun sudah menjadi kliennya dia. Siapa dia? Check this out first. Oke, halo Beli Dwi. Halo, apa kabar? Kita panggilnya Beli Dwi. Kalau Dwi tak sopan nanti. Itulah. Oke, Beli Dwi, apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Semua sehat? Ricky sehat? Sehat. Sudah swab test? Sudah vaksin? Vaksin sudah 2 kali. Sudah, siap. Oke, jadi hari ini kita kedatangan fotografer yang lumayan terkenal di Denpasar, Bali lah. Bali apa Denpasar? Bali sih. Bali, terkenal di Bali, yaitu Dwi Jaya Antara. Ya, Instagramnya Dwi Suka-Suka. Nah, di sini kita akan ngobrol tentang seputar dunia fotografi. Ya, Dwi. Jadi boleh cerita sedikit gimana sih cerita awalnya Dwi itu masuk ke dunia fotografi sampai sekarang punya klien dari berbagai belahan dunia. Oke, sebelumnya terima kasih kepada BTS yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa berbagi di sini. Jadi berbagi pengalaman lah ya. Jadi, berbagi pengalaman. perlu juga saya sampaikan sedikit bahwa Ricky juga merupakan teman lama. Jadi udah memang dari masih SMP itu ya. SMP. Masih SMP udah kenal hingga sampai kayak sekarang jadi tambah keren. Oke, balik lagi ke fotografi kan. Itu awal mulanya saya mulai di tahun 2011. 10 tahun yang lalu. Jadi itu masih dia berupa hobi ya. Masih berupa hobi. Jadi kita mulai dari kamera yang kelas rendah lah bilang, jadi yang terjangkau di kantong mahasiswa, dan juga ketika bekerja pun masih juga berusaha buat upgrade alat karena sudah mulai tahu. Kemudian di tahun 2014 berkesempatan untuk ikut bergabung dengan papahnya Ricky. Siapa itu papahnya saya? Jadi Pak Ketut Wiratamo, di waktu itu beliau sudah mengajar ke berbagai instansi dan yang berada juga di seluruh Indonesia, yang mencakup seluruh Indonesia, dan bahkan kalau misalkan hari ini tidak pandemi mungkin sudah internasional juga. Jadi benar. Kita dulu pernah 2014 bercita-cita jadi tiang selaku fotografer, Pak Ketut Wiratamo jadi trainer, punya cita-cita buat gimana caranya jadi kita semua bisa worldwide. Jadi worldwide dalam arti dari sisi Pak Ketut Wiratamo sebagai coach, yang pelatih profesional lah saya bilang, dari dalam hal melatih berbagai macam profesi seseorang itu agar bisa worldwide. Dan kemudian saya sendiri di fotografi juga biar bisa juga worldwide, jadi tidak hanya mentok di lokalan aja. Nah, dan karena kesempatan itu jadi selama 3 tahun dari 2014 sampai 2017 suka duka jadi diikut dengan Papa itu Ricky. Jadi mungkin udah tahu ya gimana rasanya kurang tidur ya, terus kerjaan yang 2 hari berturut-turut, dalam arti di dalam satu project kadang kita selesaiin 1,5 hari full. Benar full day training. Kemudian full day training. Adapun juga kadang-kadang itu kalau full day-nya sehari, kadang full day-nya 1,5 hari. Benar. Jadi kita start jam 12 malam. Start jam 5 pagi, bangun selesainya finish jam 12 malam, kemudian besok jam 5 pagi lagi sampai jam 12 siang. Jadi suka duka itu. Namun di sisi lain yang menjadikan saya seperti sekarang ini tentunya juga tidak terlepas dari 3 tahun itu yang memang ikut bergabung dengan papahnya Tureki, yang dimana secara tidak langsung yang diajarkan oleh Pak Ketut Wiratamo secara tidak langsung saya mendengarkan gitu, karena benar. karena di bagian
dokumentasi kan mau nggak mau ikut ikhlas. Jadi dengar pasti dengar. Ya. Itu aja. Kemudian di tahun 2017 akhirnya saya memutuskan untuk memulai bisnis foto secara mandiri, dalam arti mulailah untuk garap wedding, jadi garap foto-foto yang lain kayak family, couple, wedding, pre-wedding ataupun yang lain-lainnya. Mulailah di situ dengan skill seadanya dan pengalaman yang secukupnya. Kemudian akhirnya mulai menemukan lingkungan di mana teman-teman yang sehobi kita berkumpul jadi satu. Di situ kita bahas gimana caranya kita biar maju bersama. Jadi sepanjang saya pernah mengikuti bisnis dalam arti mencoba bisnis A, bisnis B, bisnis C, ternyata hanya di bisnis fotografi lah yang kita bisa berkolaborasi, dalam arti satu sama lain tuh kita tidak ada intrik untuk saling menjatuhkan. Justru kita di dalam satu komunitas itu kita saling mendukung. Jadi misalkan kayak saya di satu komunitas punya 5 temen, kelima-limanya punya brand, dan kadang-kadang salah satu brand yang dapat klien kita bisa ikut di situ di dalamnya. Jadi pada dasarnya klien itu nanya ke 5 brand ini, yang deal satu, yang garap juga 5 orang ini. Salah satunya. Gitu. Berarti komunitas penting berarti ya. Komunitas itu sangat penting. Jadi komunitas yang positif tentunya. Berarti memang kita punya saling sharing, kemudian saling belajar bersama. Jadi gimana caranya trik dapetin klien seperti apa. Jadi awal mulai memang dari komunitas. Oke, berarti apa itu namanya, karirnya Beli Duit istilahnya mulai dari komunitas, karena karir fotografinya Beli Duit itu dimulai dari sebuah komunitas gitu. Ya, nah, berarti menurut Beli Duit, apakah sebuah komunitas itu penting dalam memulai sebuah bisnis, entah itu bisnis apapun? Penting sekali karena apa? Terkadang kalau kita melihat secara kasat mata, kadang-kadang orang berbisnis itu ketika produknya sama pasti mereka akan saling bersaing. Ya. Padahal di brand-brand besar yang tiang baca istilahnya, wawasan yang saya punya tentang bisnis, mereka itu sebenarnya temenan. Sebagai satu contoh, katakan perusahaan produk Apple, layarnya itu dari Samsung, prosesornya dari Intel. Sedangkan satu sama lain dia bermusuhan, seolah-olah bersaing, padahal sebenarnya mereka saling mengisi satu sama lain. Nah, itulah di situ pentingnya komunitas. Jadi dari situ kita bisa berangkat, dalam arti ketika kita berada di tempat yang sama dan kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, pasti kita akan berpikir untuk membuat sesuatu yang berbeda di dalam tempat yang sama. Seperti itu. Jadi contohnya kalau misalkan kita sama-sama fotografer, ya. Di dalam 5 orang itu kita pasti pengen bikin style kita berbeda di antara 5 orang itu, walaupun produk jadinya sama, foto. Oke, itu menarik. Karena sekarang kan banyak juga orang-orang yang mulai fotografer atau fotografi atau videografi nih, yang waktu itu seumuran sama Ricky waktu SMA, mereka kayak nggak mau ikut komunitas karena mereka takut tersaingi gitu. Wah, so komunitas nanya nado nih lebih ayang, ada lebih kayaknya lah rago gitu. Istilahnya mereka nggak mau ikut komunitas gitu karena menurut sudut pandang mereka tuh ikut komunitas itu jelek gitu. Jadi berarti kalau menurutnya Beli Duit yang sudah pengalamannya dari tahun berapa? 2017 ya, mulai sendiri sampai tahun 2021 itu udah berapa tahun ya? 4 tahun ya. Itu berarti memang komunitas itu berpengaruh banyak banget buat apa itu namanya? Pebisnis ya. Jadi buat kalian yang masih meremehkan power of komunitas, you guys can consider it right now, karena komunitas itu benefitnya banyak banget. Jadi entah itu komunitas yang berbayar dan komunitas yang tidak berbayar. Kalau sekarang Ricky mau nanya nih, Beli Duit kan kemarin buat komunitas kecil-kecilan. Apakah sekarang komunitasnya Beli Duit itu sudah mulai membesar atau gimana? Kalau dari sisi komunitas, tentunya kan kita bisa membedakan yang mana sahabat, yang mana teman, yang mana kenalan. Nah, ini pentingnya, pentingnya tiga poin ini. Jadi
tentunya kalau misalkan kita kelompokkan mereka di dalam kenalan, batas komunikasi kita sejauh mana, batas sharing kemudian ini kita sejauh mana. Kemudian kalau misalkan dia mulai teman, akan beda lagi ceritanya. Jadi bukan berarti komunitas yang besar itu jumlahnya besar, nah, tapi komunitas yang memang positif, baik, dan besar pun itu kadang-kadang jumlah orangnya sedikit tetapi berkualitas. Dalam arti kayak yang misalkan punya saya 5 seorang sahabat yang kita satu sama lain udah kayak saudara, jadi nggak ada hal yang ditutupin gitu. Jadi misalkan, saya lu punya klien kayak gini, gimana caranya? Ya kalau klien kayak gini, cara nanganinya kayak gimana? Sharing ini ya, sharing gitu ya. Tapi kalau kita bahas itu di dalam hal masih kenalan saling curi jadinya. Oke. Nah, jadi saling download yang dalam arti, dia ada kayak gitu loh. Masa sih gitu? Nah, gitu lah. Ya paham lah maksudnya. Paham. Jadi itu yang banyak terjadi sekarang. Jadi yang paling penting untuk sekarang itu yaitu kolaborasi. Karena apa? Kalau misalkan kita bersaing satu sama lain, tenaga akan habis sampai untuk menuju puncaknya. Sedangkan orang di luar sana semua dia bersatu padu untuk istilahnya menggrab market yang ada di Bali sendiri. Makanya kenapa penting kita satu sama lain mulai menumbuhkan rasa saling berbagi lah istilahnya, saling berbagi satu sama lain, saling berkolaborasi. Jadi bukan berarti satu kerjaan itu punya nilai untuk itu aja, enggak, tapi ke depan kalau kita memang ingin besar, memang harus berkolaborasi. Karena menarik karena zaman sekarang orang-orang besar pun kalau misalnya mau buat bisnis selalu nyari partner gitu. Pasti. Karena mereka bilang zaman sekarang nggak bisa buat bisnis sendirian, apalagi mau buat bisnis yang benar-benar boom gitu. Berarti itu efeknya besar ya. Nah, kita lanjut ke yang beli duit bahas. Ada 3 perbedaan, sahabat, teman, sama kenalan. Nah, sekarang nih kan beli duit ya di Bali kan, setahu Reki nih beli duit untuk apa itu namanya, fotografi perweddingan lah, family session, itu banyak ada orang yang ngejatuhin harga. Nah, itu gimana caranya beli duit sebagai profesional fotografer mengatasi saling jatuhin harga? Karena kan yang tadi beli duit bilang kalau misalnya kita sharing sama kenalan, malah kita bisa di-download ilmunya. Nah, itu kan jadinya bisa download terus mereka jatuhin harga. Nah, untuk beli duit sendiri gimana sih tanggapannya? Balik kayak tadi itu, kita harus bisa menciptakan satu perbedaan di dalam persamaan. Dalam arti begini, oke lah kita sama-sama produknya foto. Ya. Tetapi yang paling penting apa yang bisa kita buat bahwa itu kita. Oke, jadi ketahuan nggak? Oh ini nih kalau misalnya fotonya kayak gini, ini pasti si A. Jadi kayak apa ya istilahnya itu stylenya. Jadi style masing-masing. Jadi yang mereka bayar biasanya kalau yang perang-perang harga tuh pasti segmen marketnya menengah ke bawah ya. Pasti menengah. Makanya kalau yang perang-perangan harga tuh kita udah tahu market yang akan datang tuh pasti akan menengah ke bawah. Tetapi kalau kita mau out of the box, dalam arti mau kita dapat market yang memang high, dia akan melihat style. Jadi style service yang kita dapat dari jasa ini apa, kemudian after salesnya seperti apa. Ya artinya dari start awal lah untuk negosiasinya seperti apa, fleksibilitas pembayaran seperti apa, kemudian ketika eksekusi di lapangan pelayanannya seperti apa dari fotografernya sendiri dan tim, after sesinya pun seperti apa nanti komunikasinya. Jadi itu sih yang cukup. Tadi kan bilang perbedaannya. Ini buat teman-teman yang nonton pasti pengen tahu kan gimana sih perbedaannya tuh, gimana caranya kita buat sebuah perbedaan. Karena kalau sekarang kan orang-orang pasti di Instagram rata-rata nih beli duit ya. Fotonya pasti modelnya kayak gitu-gitu aja, tempatnya kayak gitu-gitu aja, warnanya kayak gitu-gitu aja. Nah, otomatis pemula-pemula atau yang seumuran SMA baru tamat atau kuliah-kuliah itu pasti mengarah ke sana dong, stylenya dong. Jadi mereka nggak punya style sendiri. Nah, menurut beli duit gimana? Apa solusi yang baik buat teman-teman yang baru belajar atau yang mau
turun di dunia fotografi profesional ini supaya mereka dapetin stylenya mereka masing-masing dan mereka bisa mencari klien yang middle ke atas bukan middle ke bawah sehingga mereka tuh nggak ikut jatuh-jatuhan harga gitu loh Billy. Nah kalau misalkan untuk style itu kan balik lagi ke diri sendiri dulu, ke personal. Jadi tentunya yang paling penting harus kenali dulu diri sendiri. Jadi saya ini jadi fotografer mau foto apa. Jadi istilahnya kita sudah rencanakan dari awal. Jadi saya tuh seperti ini gitu misalkan. Tentunya ketika udah tahu pengennya seperti apa, udah kenal sama diri sendiri kayak gimana, kita mulai cari referensi. Referensi itu pun tidak mesti kita pengen foto wedding cari referensi wedding, tidak mesti. Jadi itu menarik tuh gimana jadi bisa maksudnya? Saja kita cari foto street gitu misalkan foto street. Jadi gimana caranya style foto street ini masuk ke wedding. Nah, jadi atau misalkan foto produk karena kenapa wedding? Nah, kan itu dulu pertanyaan dulu. Karena wedding itu sendiri kan kalau di international wedding yang sudah saya jalani selama ini, di situ semua style fotografi masuk itu dalam artian semua jenisnya itu ya. Jadi yang pertama kalau di wedding foto produk, ketika kita foto detail sepatu, gaun, itu skill foto produk masuk di situ, foto cincin. Kemudian yang kedua skill jurnalis ketika acara berlangsung, momentum. Kemudian portrait fotografi ketika kita mau ngambil mood, mau ngambil portrait dari si bride-nya atau groom-nya atau family dari bride-nya, family dari groom-nya. Jadi emotionnya di situ kita tertantang untuk dapat emotionnya gitu. Jadi emosi dari keluarga mempelai yang bisa kita rekam melalui foto. Kemudian untuk landscape-nya pun ada, jadi pemandangan di sekitar venue, kemudian benar. Kemudian untuk dekornya, detail dekor. Jadi ketika kita sudah berani ngambil foto wedding, berarti kita sudah siap dengan berbagai skill fotografi di dalamnya. Jadi foto detail seperti apa. Jadi yang biasa foto produk pasti tahu gimana caranya foto cincin biar kelihatan menarik, gimana caranya foto sepatu biar kelihatan menarik, foto gaun, jas, kemudian foto preparation, makeup, habis itu beauty shoot, foto model kan, jadi kayak foto model jadinya. Beauty shoot udah masuk ke foto model, kemudian jurnalis fotografi masuk ketika pas acara. Jadi acara baik itu blessing ceremony ataupun resepsi itu kan sudah jurnalis, jadi kita nggak mungkin narahin. Kemudian foto family masuk juga di situ ketika foto formalnya dari bride dan keluarga, foto bersama atau foto family masuk juga di situ. Kemudian yang terakhir juga foto landscape, jadi untuk pemandangan di sekitar, jadi mengkombinasikan wedding itu dengan landscape. Oke, ini menarik pembahasannya karena berarti setiap fotografer yang mau terjun ke dunia wedding itu minimal harus memahami semua bidang-bidang fotografi, contohnya dari produk. Nah, apa yang terjadi apabila seseorang yang baru terjun itu dia tuh masih belum menguasai semua elemen. Misalnya dia baru bisa foto produk misalnya, atau misalnya baru bisa foto landscape. Apa yang akan terjadi? Ya tentunya itu akan berpengaruh ke hasil. Jadi kalau kita di wedding fotografi, bahasanya itu kita bukan sebagai fotografer, tapi sebagai storyteller ya, storyteller kan. Dalam arti bagaimana kita membuat cerita dari wedding si klien ini dalam bentuk foto. Jadi baik itu foto sepatunya, foto dressnya, foto yang ada di wedding perintilan yang ada di wedding situ. Jadi bukan hanya sekedar foto aja, tapi memang lebih ke storytellernya. Nah, buat kalian yang mau terjun ke dunia wedding fotografi itu, jadi elemen-elemen penting itu harus kalian pahami semua, karena kalau misalnya kalian hanya sekedar iseng-iseng aja pengen terjun ke dunia ini, kalian yang akan bersaingnya di dunia menengah ke bawah. Harganya nggak tepat, kalian bisa kerja rodi istilahnya, dibayar murah, belum lagi investasi alat-alat kalian yang mahal gitu. Jadi
kalau misalnya kalian memang ingin menekuni bidang ini, kalian harus lebih tekun belajar tentang aspek-aspek yang tadi sudah dijelasin sama Beli Dwi, karena itu bisa meningkatkan value yang kita berikannya, sehingga kita bisa menaikkan harga gitu jadi istilahnya kan. Sebenarnya sih kalau bicara harga itu kan kalau kita bicara tinggi kan nggak relevan sekali, karena memang setiap orang harga setiap orang punya penilaian masing-masing tentang harga. Cuman kalau yang pasti kalau kita mau banyak klien harganya menengah ke bawah. Kalau pasti itu. Kalau mau harganya tinggi jangan harap banyak klien. Jadi kita yang menentukan sendiri segmen marketnya kita ke yang mana. Karena gitu. Kalau secara wedding fotografi di luaran sana untuk di Bali sendiri harganya itu masih masuk kategori harga murah. Karena kalau sepengetahuan saya yang untuk kayak di Australia misalkan mereka tuh bisa satu kali wedding tuh di kisaran 10.000 US Australian dollar. Jadi hampir sekitar 80 juta. Ya, 80 sampai 100 juta lah untuk hire fotografer. Jadi di Bali sendiri sudah ada yang menembus sampai harga segitu di Indonesia lah saya katakan. Ya, di Indonesia sudah ada yang brand yang menembus di angka itu. Dan itu kita bisa hitung beberapa brand-brand yang bisa tembus di kisaran itu, dan tentunya mereka juga tetap konsisten dengan style mereka masing-masing. A unique way to tell a story. Jadi itu bisa mendapatkan cuan yang lebih banyak rupanya, Bung. Jadi buat kalian kalau misalnya mau ikut fotografi atau videografi, tingkatin skill kalian, tingkatin style kalian, karena style itu adalah everything. Oke, sip, dari kasih kode nih guys. Waktunya udah mau habis. Oke, jadi kita ke pertanyaan selanjutnya, Beli Dwi. Untuk kliennya Beli Dwi yang dari luar negeri itu siapa aja? Karena katanya tadi dengar artis, siapa aja tuh artisnya? Kalau yang artis Indonesia sih, orang Indonesia sih. Siapa? Jadi dulu pernah garap foto family-nya Diah Permatasari. Mungkin kalau yang generasi tahu. Jadi Diah Permatasari itu pemeran utama dari Si Manis Jembatan Ancol. Nah, kemudian yang baru-baru ini jadi ada namanya Sabda Ahesa. Jadi dia ada pemain basket nasional, mungkin bisa di-search nanti Instagramnya. Sabda. Ya udahlah, nggak usah dipromot. Jadi Sabda Ahesa, jadi kemarin kita ada couple session sekitar 3 jam sama Sabda Ahesa. Memang di situ kita totally candid. Totally. Jadi 90% lah. Kita nggak ada suruh apa-apa, jadi mereka do what do you want gitu kan, jadi lakukan apa yang kalian pengen lakukan, jadi saya juga lakukan apa yang akan saya foto gitu kan. Jadi totally kita candid dan tidak ada namanya mengarahkan untuk bergaya. Jadi nah kebiasaan bicara soal candid, kebiasaan biasanya kalau kliennya bukan orang Asia, pasti dia lebih suka untuk candid. Tapi orang kalau Barat, Aussie bukan Asia lah. Bukan Asia ya. Kalau dia yang Asia, terutama Indonesia lah kita bilang, yang kita masih juga Asia, rata-rata pengen diarahin ya. Nah, makanya di situ pentingnya kita tahu. Benar. Kita penting tahu untuk karakter dari calon klien yang akan kita ambil. Itu adalah salah satu skill tambahan buat kalian yang pengen mutu kayak gini, itu bisa ngarahin klien kalian. Karena kita kalau misalnya nggak bisa ngarahin klien itu kagok kan, mutunya kayak gimana gimana nih gitu. Jadi communication skill kalian harus ditambah kalau misalnya kalian mau di bidang fotografi wedding ini, karena kita nggak cuman sekedar asal jepret aja. Jadi kita moto momen, kita ngarahin pengantin apa sih, apa dibilang, couple ngarahin couple-nya, mempelainya gitu. Pengantin. Jadi itu. Nah, ini one big question buat kita semua. Berapa sih sebenarnya dana dari apa itu namanya? Kalau misalnya cuan yang didapetin paling banyak dari Beli Dwi itu berapa? Dalam sebulan. Yang paling banyak. Bicara penghasilan ya, tentunya kalau kita buka secara vulgar kan pasti agak. Cuman yang bisa saya sampaikan rate harga kita. Jadi
Jadi rate harga tuh kalau misalkan kita ingin main di dunia internasional worldwide, tentunya standar rate-nya kita akan menggunakan standar dolar. Dolar ya, jadi USD kita pakai. Nanti setelah mereka kesini baru kita convert ke rupiah. Cuman kalau kita masih main di rate domestik, tentunya rate-nya adalah langsung rupiah. Nah, artinya kalau bicara secara penghasilan, kalau kita bandingkan dengan orang luar, kita masih jauh lebih murah harganya. Walaupun dengan skill yang sama, dengan kemampuan yang sama, masih jauh sebenarnya. Equipment yang sama, masih jauh lebih murah. Nah, artinya saya sendiri pun juga ya kalau misalkan dibilang kayak tadi disampaikan dari awal udah terkenal itu nak seheboh itu. Cuman artinya memang berbagi, jadi bukan karena sudah jauh sampai bisa sharing kayak gini enggak, tapi memang murni berbagi pengalaman. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik atau memang pengen, pastikan tidak hanya skill fotografi. Jadi saya sendiri sudah membuktikan ya, walaupun hanya dulunya awalnya gara-gara kecemplung aja dokumentasiin orang ajar, itu istilahnya bahasanya dokumentasi orang ajar, tapi secara tidak langsung ikut belajar dan keterusan. Dan artinya beberapa dari ilmu itu juga saya terapkan di fotografi. Jadi skill yang paling penting di dalam bisnis apapun tentunya 3 skill. Yang pertama skill di bidangnya itu sendiri. Jadi kalau fotografi kan tentunya pasti foto segala macam. Yang kedua skill kita berkomunikasi. Bagaimana? Karena kalau foto kita diam-diaman kan ini mau ngapain? Ya, artinya di situ kita harus bisa tetap jaga mood kita sendiri sebagai fotografer, baik itu klien tuh lagi kesel, lagi sedih, dia lagi berantem sama pasangannya atau sama keluarganya, kadang moto anak-anak dia lagi marahin anaknya gitu kan, kita nggak boleh ikut terbawa di situ. Makanya di situ penting skill komunikasi yang dimana kita harus tetap humble dengan siapapun. Jadi yang ketiga tentunya skill pemasaran. Jadi bagaimana cara kita memasarkan skill kita, karena kadang-kadang yang jago di skill di bidangnya tak jago jualan. Benar. Yang jago komunikasi, skill di bidangnya dia tak jago. Nah, artinya selalu harus ada balance. Ya, makanya di situ penting dimanapun saya diundang untuk sebagai narasumber, di situ penting 3 skill itu memang 3 skill itu tadi yang dimana itu akan sangat berpengaruh ke dalam perkembangan bisnis kita. Dan satu lagi, jangan pernah berhenti buat belajar. Jangan pernah puas ya. Benar, karena ilmu akan selalu di-upgrade, semakin ke depan semakin di-upgrade lagi. Contohnya kita step back ke belakang, mana ada mirrorless, sekarang udah ada mirrorless. Pasti selalu di-upgrade. Jadi in conclusion ya, yang Beli Duit bilang, kalau kita mau jadi fotografer itu nggak melulu tentang fotografi, tapi kita harus bisa komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi baik dengan klien kita, dengan couple kita, dengan siapapun, sehingga mendapatkan hasil yang baik. Dan yang kedua juga kita harus bisa melakukan sebuah personal branding, karena kalau misalnya kita punya skill yang bagus tapi nggak ada orang yang tahu, sama aja bohong, rugi. Jadi personal branding itu penting. Jadi buat kalian semua yang mau memulai itu saran dari Beli Duit. Dan buat kalian yang ingin foto session atau couple session bisa hubungi Beli Duit langsung. Nanti kita taruh nomor telepon, WhatsApp, Instagram, email di link di description. Nah, buat kalian yang mau belajar how to-nya itu kalian bisa daftar di bisnis sinematografi yang sekarang masih ada open slot dan dapat diskon nggak, men? Dapat. Nah, jadi nanti kalian bisa dapat diskon dengan special price. Jadi tunggu apa lagi, karena di bisnis sinematografi kalian nggak cuma diajarin foto videografi, tapi kalian diajarin tentang bisnis, which yang tadi dibilang penting banget sama Beli Duit, communication dan personal branding. Oke, itu aja dari kita. Nama aku Reki dan ini Beli Duit. See you guys on the next episode. Bye bye.